Dan pemirsa, sudah kita saksikan bersama pada hari ini Aliansi Nasional Indonesia telah mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju ke Pilpres 2024. Ini artinya wajah-wajah baru seperti Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan ini siap untuk bertanding di Pilpres 2024 setelah sebelumnya Prabowo Subianto menyatakan diri melalui sekjen atau dari partainya bahwa ia akan maju ke Pilpres 2024. Siapa di antara mereka bertiga yang paling berpeluang untuk mengalahkan Prabowo di Pilpres 2024 atau salah satu di antara mereka justru bergabung dengan Prabowo Subianto untuk menjadi pasangan capres-cawapres di pemilu mendatang? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama pakar politik Kang Hanta Yuda. Saya ingin ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, ada 3 calon yang tampaknya berada di layar pertama nih. Kalau kita lihat dari hasil survei, ada Prabowo Subianto sudah mengatakan akan maju ke Pilpres 2024. Ganjar Pranowo juga sudah punya sahabat Ganjar, bahkan sudah deklarasi di luar negeri. Kemudian hari ini ada Aliansi Nasional Indonesia yang mendukung Anies Baswedan. Kita lihat peluang Anies untuk menjadi capres seperti apa? Kekuatannya, Mas Hanta. Ya, dari peta elektoral sebenarnya semakin kemari di bulan Oktober ini semakin mengerucut. Jika beberapa bulan yang lalu saya kerap mengatakan belum ada calon presiden yang kuat potensial, tapi sekarang saya memprediksi akan sulit keluar ada nama di luar 3 nama calon presiden yang potensial akan bertarung secara elektoral, kekuatan elektabilitas, yaitu Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi pertarungannya setelah ini adalah mungkin arahnya akan bergeser pada perebutan calon wakil presiden. Siapa kalau jadi 3 poros 3 orang itu maju, siapa cawapresnya Prabowo, siapa cawapresnya Ganjar, dan siapa cawapresnya Anies Baswedan. Dan faktor ini sama dengan penentuan capres dan cawapres, yaitu faktor kekuatan elektabilitas. Jadi personality di setiap capres itu saya punya keyakinan kekuatan elektabilitas lah yang menentukan. Yang kedua adalah baru soal partai politik dan logistik tentunya. Nah, semua yang nomor 2 itu yaitu partai politik dan logistik itu akan mengikuti ritme elektabilitas. Pelajaran sebelumnya kita bisa melihat misalnya SBY, kemudian Jokowi, itu semua bergeser, partai-partai mengikuti mendukung calon-calon kuat. Nah, dari 3 nama inilah kemungkinan akan menjadi calon presiden jika petanya tidak ada gempa politik, tsunami politik, dinamika yang luar biasa, momentum politik ada seseorang maju, sudah semakin sulit. Karena tinggal 2 tahun lebih sedikit. Karena itu 3 orang inilah yang secara elektoral punya prospek masing-masing, punya peluang kekuatan, masing-masing 3 nama ini mempunyai kompleksitas politik, yaitu hambatan politik yang sama-sama punya problem ketika bertarung. Nah, porosnya bisa 2, bisa 3. Kalau 3 nanti 3 orang ini berpeluang, kalau 2 ya berarti di antara 3 ini tentunya. Nah, kalau kita bikin jalur yang paling efektif memang satu jalur gubernur di Pulau Jawa. Sekarang ada nama Anies dan Ganjar. Sebenarnya ada nama Ridwan Kamil dan Khofifah. Mungkin mereka yang 2 yang lainnya potensial untuk cawapres. Yang kedua, jalur dari orang-orang menteri di kabinet Jokowi. Ada beberapa nama, tentu saya tidak menyebut satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah dari jalur ketua umum partai. Mungkin ada 2-4 nama yang potensial. Begitu juga survei Poltering Indonesia yang baru saja selesai. Itu juga menunjukkan 3 orang ini capres yang terkuat. Kemudian yang cawapresnya ada dari beberapa jalur-jalur yang saya sebutkan tadi. Oke, balik lagi ke Anies Baswedan. Anies Baswedan nggak punya partai politik saat ini. Kemudian untuk jadi gubernur DKI Jakarta, panggungnya tinggal sampai 2022. Sementara Pilpres 2024 begitu. 2 tahun kekosongan ini dan nggak punya partai, sekuat apa nanti Anies Baswedan untuk bisa maju jadi capres? Elektoralnya seperti apa? Nah, ini saya kira pertanyaan penting. Ini pertanyaan penting bagi Anies Baswedan. Saya mengatakan ini peluang sekaligus hambatan, kompleksitas politik yang harus diantisipasi oleh para relawan. Satu, betul Anies Baswedan punya panggung strategis sebagai gubernur DKI. Beda ceritanya kalau pemilihan gubernur dilakukan di bulan April 2022. Kalau Anies menang lagi bertarung di Pilgub DKI, itu dia akan menjadi sesuatu yang baru seperti Jokowi yang lalu, kemudian dia akan menjadi capres yang kuat. Sementara kita tahu Pilkada DKI tidak ada di 2022, sehingga potensinya Anies akan anti klimaks, kehilangan panggung politik yang harus diantisipasi. Itu kompleksitas yang pertama. Padahal gubernur ibu kota negara. Yang kedua, saya ini sekaligus kasih masukan ya buat Anies dan tim, saya kira ini penting. Satu, strategi sekarang ini Anies terlalu bermain di kanan.
terlalu kuat di kelompok Islamis. Beda dengan Jakarta, saya melihat strategi Anies hari ini seperti sedang menjadi calon gubernur DKI, bukan gubernur DKI ingin menjadi calon presiden. Kalau ingin menjadi gubernur DKI, betul bermain sosiologis berdasarkan data survei, itu pemilih sosiologis kelompok Islam kanan banyak. Betul, Anies tidak bisa main di tengah, tapi harus bergeser ke kanan kalau menjadi calon gubernur DKI. Tapi kalau Indonesia itu harus geser ke tengah. Indonesia itu tengah, Islam moderat dan sebagainya. Jadi salah satu jawaban mengapa di data survei Anies relatif stagnan dalam elektabilitasnya, kalau kita perhatikan memang cenderung karena spektrum ideologinya Anies terlalu kanan. Indonesia harus relatif di tengah. Itu juga ingin menjelaskan saya kira kenapa Ganjar potensial agak merangkak naik ya ketimbang Anies. Yang ketiga catatan saya, Anies juga tidak terlalu kuat di pemilih Jawa. Ini menjadi tantangan. Mungkin kekalahannya dengan Prabowo, terutama dengan Ganjar, pemilih segmentasi Jawanya belum begitu kuat. Dan yang ketiga, secara regional, dulu kita ingat Jokowi dan Prabowo, kalau regionalnya itu geografisnya Jawa Barat ke Barat sampai ke Sumatera Aceh itu basisnya Prabowo mayoritas. Dari Jawa Tengah ke Timur sampai dengan Papua itu basis Jokowi. Saya ingin menjelaskan begini, Jawa Tengah ke Timur itu pemilih Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo, sementara pemilih Prabowo yang dari Jawa Barat ke Sumatera terbelah. Ada yang tetap memilih Prabowo, ada yang bergeser ke Anies, sehingga ceruk Anies sebenarnya sempit. Jadi harus diantisipasi. Berapa sedikit banyak sih lagi kalau adalah ngomong soal ceruk Anies dari yang Prabowo? dikenal, ini data survei. Kalau dilihat dari hasil mungkin yang sudah pernah Anda Prabowo teliti, kan udah terbelah. Udah terbelah. Berapa banyak mungkin ceruknya yang bisa diambil oleh Anies Baswedan? Ya, Mas Hanta. Pemilih Prabowo yang sudah bergeser ke Anies itu, Anies kan sekarang urutannya udah, kalau dilihat data survei kan nomor 3, meskipun di 3 besar. Terbelah dengan Prabowo. Beda ceritanya kalau Prabowo nggak maju. Ada poin penting, saya ingin mungkin masukkan, ini data penting. Kesan orang terhadap Anies Baswedan sebagai kekuatan personalitinya, personal branding dia itu dikenal adalah cerdas dan visioner. Prabowo, kalau ditanya Prabowo, yang paling kuatnya, paling tingginya ya, adalah figur yang tegas, berani. Kalau Ganjar, itu dia mengambil punya Jokowi, yaitu merakyat dan sederhana. Poin saya apa? Yang paling digandrungi oleh pemilih Indonesia adalah yang merakyat dan yang sederhana itu. Itu yang menjadi tantangan Mas Anies sebagai calon presiden. Ya, karena kita melihat selera publik ya, selera pemilih, apa yang dimiliki oleh kandidat dan apa selera pemilih. Dan satu lagi, soal politik itu selain panggung ada soal momentum yang harus diantisipasi oleh Anies Baswedan, timnya dan para relawan. Ini data penting saya kira, sekedar masukan adalah momentumnya yang harus diciptakan. Setelah panggung momentum. Saya membaca momentum Anies Baswedan itu di 2019. Hati-hati kalau terlewat. Kalau 2019 kemarin yang maju melawan Pak Jokowi berpeluang besar. Nah sekarang kalau tidak berhati-hati, nanti Ganjar atau nama lain yang punya momentum 2024, tapi Anies masih sudah ada terlewat. nggak peluang untuk momentum sudah terlewat, itu? karena itu harus ada strategi yang tepat. Masih ada nggak peluang untuk sangat membentuk? Berpeluang, karena saya katakan tadi 3 besar. Ada, sangat ada, karena itu strateginya harus tepat. Anies tidak bisa menggunakan strategi sedang menjadi calon gubernur DKI. Poinnya beda menjadi calon gubernur DKI dan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Menjadi calon presiden Republik Indonesia itu dia harus spektrum tengahnya harus kuat. Lalu soal misalnya saya bicara Amin Rais, kalau ada Pilpres 99 dan 98 mungkin beliau menang. Tapi kan pemilu 2004 Anies jauh dibanding SBY. Itu soal momentum. Maksud saya, jangan sampai Mas Anies Baswedan, momentumnya terlewat. Kuat di 2019, nanti 2024 tertinggal terus elektabilitasnya. Dari 5 catatan saya itu ada kompleksitas politik Anies Baswedan sebenarnya. Punya peluang, tetapi sebenarnya terancam akan tertinggal. Baik. Bisa jadi nanti Prabowo dan Prabowo dengan Ganjar Pranowo yang akan bertarung. Beda ceritanya kalau menjadi 2 pasang ya. Nah kalau misalnya Anies versus Ganjar, pemilih Prabowo, nah ini penting, pemilih Prabowo relatif lebih mudah digeser dibawa oleh Anies Baswedan ketimbang Ganjar. Saya bicara tadi dalam 3 poros, beda kalau 2 poros. Kalau 2 poros, Anies berpotensi untuk menjadi kuat, mengambil basis. Ada berapa poros nih sebelum saya ke Pak Laude kalau melihat? Prabowo. Dan satu lagi, ya. Faktor cawapres juga penting nanti, Tisa. Faktor cawapres ini beda dengan SBY periode kedua, kemudian ambil Budiono,
kemudian Jokowi periode kedua ambil Maruf Amin, beda. Kalau periode pertama cawapres sangat menentukan. Tidak bisa, yang bawa tiket partai pun belum tentu. Yang bawa logistik kuat pun belum tentu. Tapi orang yang punya elektabilitas, penopang kemenangan. Jadi siapa ingin jadi cawapres juga sama. Dia harus memupuk elektabilitas yang besar. Baik Anies, Ganjar, dan Prabowo membutuhkan cawapres yang memiliki elektabilitas kuat. Bukan seperti figur Pak Kiai Maruf Amin, tapi orang yang bisa menopang elektabilitas itu. Oke, baik.